Halo sahabat Hukum Info, kembali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekarang saya akan memberikan sharing atau pembahasan singkat terkait dengan perbedaan prinsipil antara badan hukum dan bukan badan hukum. Pembahasan ini bermula pada suatu ketika di mana saya dan teman saya yang lalu berbincang. Dia mengatakan bahwa dia hendak membuka suatu usaha. Akan tetapi, dia bingung bahwa badan usaha apa yang hendak akan dia buat dalam menjalankan usahanya, apakah berbentuk firma atau PT. Nah, setelah saya tanya-tanya, ternyata yang menjadi pertimbangan utama dia adalah, yang membuat dia menjadi bingung adalah pada modalnya. Menurut pemahaman dia, bahwa untuk membuat PT itu membutuhkan modal yang jauh lebih besar daripada untuk membuat firma. Nah, setelah mendengar itu, saya mengatakan bahwa sesungguhnya pertimbangan terkait dengan modal untuk membuat suatu badan usaha, apalagi dalam konteks firma atau PT, bukanlah menjadi pertimbangan yang utama. Satu hal yang harus kita pahami adalah bukan pada modalnya, tetapi pada bentuk atau termasuk kategori apa badan usaha yang hendak kita buat ini. Apakah dia termasuk kategori badan hukum atau bukan badan hukum? Itulah yang harus kita pahami secara dalam, agar tidak salah dalam memilih badan usaha apa yang akan kita ambil atau kita gunakan dalam bisnis kita di kemudian hari. Nah, pada pembahasan ini saya akan mencoba memberikan gambaran terkait dengan perbedaan prinsipil antara badan hukum dan bukan badan hukum. Di dalam teori hukum, badan hukum didefinisikan sebagai suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama, dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yang memiliki harta kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari para pemilik atau anggota-anggotanya. Berdasarkan definisi yang saya sampaikan tadi, ada beberapa unsur atau elemen yang bisa kita tarik dari definisi badan hukum itu sendiri. Yang pertama adalah perkumpulan orang-orang. Yang kedua, mengadakan kerjasama. Dan yang ketiga, mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari para anggota atau pemiliknya. Dan yang keempat, memiliki harta kekayaan yang juga terpisah dari harta kekayaan para anggota dan pemilik. Nah, unsur yang ketiga dan keempat, ini merupakan unsur yang paling fundamental yang memberikan perbedaan antara badan hukum dan bukan badan hukum. Ketika suatu badan hukum itu didirikan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum itu didirikan, maka konsekuensi yuridisnya adalah harta yang disetorkan di dalam badan usaha tersebut adalah pure menjadi harta dari badan hukum itu sendiri atau badan usaha itu sendiri. Karena, dan begitu juga dengan hak dan kewajiban dari badan usaha itu sendiri. Artinya, ketika si badan usaha ini mengalami suatu kerugian di masa yang datang, maka harta atau aset-aset yang bisa disita atau ditagih oleh para kreditornya dari si badan usaha adalah pure harta atau aset dari badan usaha itu sendiri, dan tidak termasuk harta atau aset dari para anggota atau para pemilik. Nah, hal ini jelas berbeda dengan atau berbanding terbalik dengan badan usaha yang dikategorikan sebagai bukan badan hukum, di mana ciri-ciri utamanya adalah badan usaha yang bukan badan hukum tidak memiliki harta yang terpisah dari pemilik atau para anggotanya, dan juga tidak memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari para anggota atau para pemilik. Konsekuensinya, ketika badan usaha ini di kemudian hari mengalami kerugian, maka harta yang disita atau dapat disita oleh para kreditornya adalah harta dari badan usaha yang tidak berbadan hukum itu sendiri. Dan kalau harta dari badan usaha itu belum mencukupi utang-utang kreditor, belum mencukupi utang kreditornya, maka
harta dari pemilik atau para anggotanya juga bisa ikut disita. Dan hal ini tidak bisa diterapkan dalam konteks badan usaha yang berbadan hukum. Karena apabila badan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum disita, maka harta yang disita adalah hanya badan usaha dari badan hukum itu sendiri, dan harta dari para pemilik atau anggotanya itu aman. Nah, adapun macam-macam badan usaha yang dikategorikan sebagai badan hukum itu seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Sementara yang dikategorikan sebagai bukan badan hukum itu ada usaha dagang, firma, dan perseroan komunitas atau biasa kita kenal dengan PT. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah badan hukum memiliki harta dan hak serta kewajiban yang terpisah dari para anggota atau para pemiliknya, sehingga apabila badan hukum ini mengalami kerugian, maka yang disita hanyalah harta dari badan hukum itu sendiri yang tidak termasuk harta dari para pemilik atau para anggota. Sementara badan usaha yang bukan badan hukum, apabila di kemudian hari mengalami kerugian, maka yang disita adalah harta dari badan usaha itu sendiri, termasuk juga harta dari para pemilik atau para anggota. Nah, sekian pembahasan kita terkait dengan perbedaan prinsipil antara badan hukum dan bukan badan hukum. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.